Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali mari kita sama-sama sanjungkan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sebuah modal utama untuk mencari keberkahan dan amal yang baik. Dan memang tak luput juga dengan kesehatan itu banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani magbunun pihima, nikmatun sihah wal farah. Ada dua nikmat yang terlalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat sehat. Padahal sehat ini adalah lebih dari segalanya. Nilainya adalah tidak ada bandingnya. Sehat ini adalah merupakan jembatan kita meraih ridhonya Allah. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan dengan sehat. Yang kedua adalah sempat. Banyak sekali kesempatan yang di waktu ini kita bisa meraih pahala. Akan tetapi bisa sia-sia menjadikan sebuah dosa, bahkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, syukur alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, menetapkan iman kita, dan juga memberikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita di dunia ini mendapatkan bimbingannya Rasulullah SAW, mengikuti segala ajarannya dan meninggalkan segala larangannya. Bahasa agamanya, wa ma'atakum rasul fakhuduhu wa manahakum anhu pantahu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW hendaknya kita raih, apapun kebaikan dan apa saja yang dilarangnya, batasannya dari Allah pada hakikatnya. Rasulullah adalah sebagai Rasulnya, sebagai penyampainya kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja Anda berada. Pada saat ini saya ingin menyampaikan dasar-dasar agama. Dasar agama, pilar dalam agama adalah ada tiga. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah Islam. Agama kita tentunya yang dimaksud agama Islam. Yang ketiga adalah ihsan. Di dalam ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah, ayat ke-20 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini surat Al-Baqarah sebenarnya turunnya adalah di Madinah, akan tetapi ada tanda-tanda ayat yang menunjukkan ini adalah turun ayat ini seperti ayat Makkiyah. Padahal surat Al-Baqarah ini adalah turunnya adalah di Madinah. Dan surat Al-Baqarah ini harus kita tahu, ini merupakan muara dari ayat suci Al-Quran.
Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat yaitu nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayatnya ini menunjukkan ya ayyuhan nasu ubudu. Ini dilalahnya secara umum manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ubudu rabbakum. Beribadahlah engkau kepada Allah, menghambakan diri kalian kepada Allah. Siapa yang dia? Alladzi khalaqalakum. Allah yang telah menciptakan kalian. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Siapa saja umatnya. Siapa saja dan apa saja yang ada di darat, di laut, di bumi, di langit, itu semuanya ciptaan Allah. Maka di sini, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah. Dia telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum. Dan harus diingat, orang sebelum kita ini ada beberapa umat yang sudah terdahulu sebelum kita. Dimulai daripada umat Nabi Nuh. Karena sebahwasanya Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh. Menurut yang masyhur bahwa Adam itu hanya saja nabi, bukan rasul. Lalu apa perbedaannya nabi dan rasul? Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi Adam belum punya umat. Dia manusia pertama. Yang mempunyai umat itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah mempunyai nama umat, namanya Bani Rashid. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan manusia-manusia sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Ini natijahnya. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takwa kepada Allah ini adalah tingkat pertama. Apa itu takwa? Takwa itu adalah bahasa sederhananya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Kita berusaha mengikuti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib, yang sunnah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan agama itu hanya cuma dua. Yang pertama adalah wajib. Apa itu wajib? Aslut tijarah, modal. Yang kedua adalah sunnah, namanya rawih, untung. Jadi wajib adalah, banyak orang yang mengatakan wajib itu adalah merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sunnah itu adalah untung. Jadi kalau mau beruntung, lakukanlah yang sunnah. Setelah takwa, ada tingkatnya lagi. Apa itu takwa tadi? Takwa adalah melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Tingkat yang kedua, waro. Apa itu waro? Waro memelihara, menjaga. Dengan bahasa sederhananya adalah tarkul haram ma'as subhat. Meninggalkan yang haram dan juga yang subhat. Subhat yang iltibas. Bagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-halal bayinun, al-haram bayinun. Halal jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Di antara halal dan haram itu namanya subhat. Artinya tidak ada ketetapan halal dan tidak ada ketetapan haram. Itu saja bagi orang yang waro, memelihara, menjaga, dia tinggalkan. Tingkatan yang ketiga adalah juhud. Juhud itu adalah tarku ma fawqal hajat walau kan halalan. Dia tinggalkan walaupun dia yang halal selain daripada dibutuhkan saat itu. Baju hanya saja yang dipakai, yang dibutuhkan, yang di badan saja. Makan hanya saat itu saja. Selain daripada itu adalah dikeluarkan, disedekahkan kepada yang lain. Itu namanya juhud. Salah satunya adalah sahabat yang keempat yang bernama Ali bin Abi Thalib.
dialah orang yang sangat zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kita teruskan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was sama binaa. Allah adalah yang menjadikan untuk kalian manfaat untuk kalian bumi pirosan yang terhampar, wasama binaa, dan langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita berpikir langit adalah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada tiangnya, entah kemana digantungkannya, begitulah Allah buktikan kekuasaannya. Dari langit itu wa anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan adalah ma'an, hujan. Di mana hujan ini adalah menjadikan penyebab suburnya tanah dan menjadikan segala sesuatu tumbuh yang ada di bumi itu disebabkan hujan. Dengan hujan itu fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, keluarlah adalah buah-buahan. Jangankan di musim hujan itu jangankan yang ditanam, yang tidak ditanam saja tumbuh. Itulah kuasanya Allah. Oleh sebab itu kata Allah, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan engkau sekali-sekali menduakan Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah taala. Wa antum ta'lamun, dan sesungguhnya kalian itu mengetahui tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. La ma'budu illallah, la mawjuda illallah, tidak ada yang mawjud pada hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, wala maqsuda illallah, tidak ada yang dimaksud dan tidak ada yang dituju, hanya saja keriduan Allah. Makanya bahasa orang tasawuf, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Oh Tuhanku, engkau yang kumaksud, keriduanmu yang kutuntut. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya ingin sedikit menjelaskan keimanan dasar agama. Dari mana ini dasar agama ini? Sehingga yang pertama itu adalah iman. Iman secara bahasa adalah percaya. Konstruksi bangunan umat beragama sesungguhnya dasarnya yang pertama ada iman. Jadi kalau mengatakan iman percaya, sama iman mereka pun itu adalah percaya. Misalnya non muslim, ya mereka beriman juga. Oleh sebab itu perbedaannya, kalau iman kita i'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi nasiun an dalil. Iman umat Islam adalah tekad yang pasti, tasmimul qalbi wa idah, mutabikun lil waqi, dan dia cocok dengan kenyataan. Kita mengimani Allah cocok dengan kenyataan, memang Allah adalah pencipta. Mengimani Rasulullah memang adalah kita mengimankan kepada Rasulullah SAW, karena tidak ada lagi Nabi setelah Rasul. Lihat di dalam ayatnya, maka Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidak ada, bukanlah Muhammad itu salah satu daripada bapak kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah terakhirnya Nabi. Itu adalah keimanan kita. Makanya oleh sebab itu, keimanan kita adalah setiap saat diuji, setiap waktu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diingatkan oleh Rasulullah SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Baru-barukanlah iman kalian adalah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan Imam Tabrani yang diriwayatkan oleh Imam Abi Darda, salah satu ulama sufi, laisal abdu, tidak ada satu hamba pun yang qara'a min la ilaha illallah alfa marrah, membaca la ilaha illallah
sampai dengan 100 kali. Ila wa qad jaa yaumul qiyamati wajhu kal qamari yaumil badr. Kecuali akan datang nanti di hari kiamat, wajahnya adalah bagaikan bulan purnama. Luar biasa. Hanya wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan tadi, baru-barukanlah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada sebagian ulama membagikan keimanan itu adalah ada 4 perkara. Yang pertama adalah iman itu disebutkan dengan iman matbu. Apa itu iman matbu? Keimanan yang menjadikan watak, kebiasaan. Iman siapa itu? Iman para malaikat. Bagaimana perkembangannya? La yazid wa la yanqus. Iman malaikat tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Ketika Allah ciptakan malaikat harus menghambakan diri, harus membaca tasbih kepada Allah. Mulai diciptakan sampai datang hari kiamat, nanti dia akan membaca tasbih. Dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah maksiat kepada Allah dan dia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman malaikat disebutkan dengan iman matbu'. Yang kedua adalah iman maksum. Iman maksum itu adalah imannya para nabi dan para rasul, khususnya Rasulullah SAW. Bagaimana dia Rasulullah SAW? Rasulullah SAW adalah pekerjaannya dairatun bainal wajib wa sunnah. Berputar, kalau bukan wajib Rasul itu adalah sunnah. Ya. Bagaimana tentang keimanannya? Keimanannya adalah yazid wa yazid. Bertambah dan bertambah dan bertambah. Yang ketiga adalah iman kita yang disebutkan iman makbul, iman yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang yazid wa yanqus, iman kita bertambah ketika kita taat kepada Allah dan iman kita berkurang ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika datang Allah menjemput kita, menghampiri ajal kita, dan kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah iman mardud, imannya yang ditolak. Bagaimana dalam ayat suci Al-Quran dikatakan, wa minan nas may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Sebagian orang yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ini adalah orang yang beriman, akan tetapi di hadapan Allah tidak beriman. Siapa itu? Orang-orang munafik. Yukhadi'unallah. Katanya dia hanya bercanda saja. Na'udzubillah. Imannya ini adalah iman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini adalah penjelasan sedikit tentang keimanan. Mudah-mudahan pada saat ini bertambah iman kita. Pergunakan waktu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Rabbana naf'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma waj'alna ya Allah min ibadikas sholihin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin wal muflihin. Demikian saja. Mudah-mudahan sekali lagi pengajian ini adalah memberikan manfaat, kontribusi iman kepada kita bersama. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.